ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه فهو خير البشر نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن وخصوصا الخير استرنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. Jemaah Masjid Nurul Iman yang sama-sama dimuliakan Allah, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari yang penuh barakah, di majlis yang penuh barakah, di tempat juga yang penuh barakah, di waktu juga yang penuh barakah. Itu barakah nih Pak, ya, tempat majlis waktu berkah semuanya, ya. Kalau tempat masjid majlis ilmu waktunya di bulan Ramadan, ya, terutama ini mau masuk 10 terakhir Ramadan, Bapak final. Tapi saya tengok ramai juga. Biasanya kalau final kan dikit, nggak ramai di siang, ya. Tapi alhamdulillah Masjid Nurul Iman masih ramai, artinya ini final spesial ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah SWT kita bisa berada di titik ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah SWT. Yakinlah bukan satu kebetulan. Di dalam Islam itu tidak ada sebab kebetulan. Semuanya tahta masyiatillah wa tahta qudratillah. Semuanya serba berada di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang skenario Allah. Kita berada pada pagi hari ini semuanya skenario Allah, pilihan Allah, berarti ada hikmah, ada tujuan. Dan mesti kita sadari sebagai seorang mukmin, hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sembarang orang bisa berada pada pagi hari ini, ya. Di Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita berada di 10 hari terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam baginda Nabi Muhammad, kalau dah masuk 10 terakhir makin dikencangkan tiga-tiganya, makin dikuatkan amal ibadahnya. Jadi bukan kesini bukan makin kendor, makin serba kuat, serba semangat. Dan itu tentunya juga kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan dan ibadah kita. Amin. Salam semoga selalu tercurahkan buat jemaah alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, bukan hanya saja amaliyah yang kita kuatkan di 10 hari terakhir ibadah, juga kita kuatkan zikir, kita kuatkan, tapi juga doa. Dan doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata utamanya orang-orang beriman, ya. Jadi di 10 hari terakhir ini kita kuatkan doa-doa kita minta. Ya, setelah kita ikhtiar, kita berencana, ya, juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa ini juga ibadah.
Kenapa dikatakan ibadah? Karena doa ini perintah Allah. Siapa memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan dijawab doa-doa kalian. Berarti ini perintah Allah, fi'lu amrin. Dan setiap perintah Allah pasti dia adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu paling tidak kita dapat dua hal pasti. Pertama, dia ibadah, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, berarti semakin banyak kita beribadah dan semakin banyak kita mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita dapatkan, yang kita minta. Apa yang kita minta, yang kita request dalam doa-doa kita, kebaikan di dunia yang kita harapkan, maka Allah berikan. Kebaikan untuk akhirat yang diharapkan, maka Allah berikan. Kebaikan untuk kita pribadi, maka Allah berikan. Kebaikan untuk agama kita, maka Allah berikan. Kebaikan untuk keluarga kita, maka Allah berikan. Maka setiap yang kita request dan kita minta, diharapkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba. Dan rata-rata sebetulnya doa setiap muslim itu Allah terima. Cuma bagaimanakah cara Allah menerimanya, cara Allah mengabulkannya. Nah, ini mesti dipahami oleh setiap orang beriman. Jadi secara umum doa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini juga menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah. Dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari sering atau tidaknya kita berdoa. Ya, kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita memposisikan diri kita ini lemah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak meminta kepada manusia. Padahal sebenarnya secara hukum manusia boleh, tidak ada masalah. Tapi dia tidak minta, tidak dia lakukan. Tapi dia kencangkan minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mustadillan bi qaulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kalau kita kebalikan cara kepada manusia yang kita kencangkan ya. Jadi kita minta lewat Facebook, minta lewat Telegram, lewat WA, langsung. Sementara yang Allah perintahkan dan dikerjakan. Kita tidak minta kepada Allah lewat tahajud kita, lewat sholat malam kita, lewat sholat dan macam-macam. Nah, makanya ini yang problem. Allah katakan, "Qul huwallahu ahad, Allah samad." Disebabkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau tidak langsung, semakin kita menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah dan bahkan kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu menggambarkan sombong atau tidaknya kita. Ya. Allah itu paling suka diminta. Ya, dan Allah paling gak suka kalau ada hambanya yang jarang minta padanya, apalagi kalau gak pernah minta. Paling kecil. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani dan Imam Ahmad Hasan, "Man lam yas'al yaghdab ilaihi atau yaghdab alaihi." Siapa yang tak pernah meminta kepada Allah, maka Allah itu murka kepadanya. Kenapa? Dia nggak mau sombong. Karena dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa cerdas, sehingga tak butuh lagi pertolongan. Padahal kita ini fuqara, fakir kita ini adalah orang yang butuh kepada Allah. Ya, kita ini du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah kita ini. Akal terbatas, kemampuan terbatas, waktu terbatas, tenaga semua terbatas. Tapi aneh aja, kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah marah semarah-marahnya. Ya. Jadi berdoa itu adalah membuat kita ini menjauhkan diri dari kesombongan. Ya. Sebaliknya ketika kita minta, nah, itu membuat kita ini bebas dari sombong. Kenapa? Karena kita merendahkan diri di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu kita dekat itu yang gampang, ya, merengek sekali. Saya tahun 2008 Tuhan, dan bagaimana caranya mungkin Allah menemukan saya dengan sosok manusia orang Pakistan. Bukan berdoa tentang 4 jam, sengaja kita tonton gimana makanya jenggot lebih berpuasa ini air mata luar biasa. Waktu umur hidup mungkin itulah menengok orang paling serius minta itu menang ini di depan Ka'bah minta lawan betul-betul kan panjang mainan, tapi memang kita terpesona mainan, tertarik. Sudah selesai kenalan itu cerita. Ternyata memang serius minta. Selama ini sambil-sambilan, ya minta. Tapi ketika kita serius, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lagi serius memperhatikan kita. Tapi kalau kita ini sambil-sambilan, sama juga kayak coba Bapak Ibu, anak-anak kita kalau minta kita jadi mana? Wah, minta duit lah, kan? Bapak cuek aja kan? Mungkin apa? Nama bapaknya cuek, minta lagi dia. Pak, kasihlah duit kita jam. Mau sekolah ini. Dagang tinggi nadanya, bapaknya cuek juga. Dah ketiga ini. Pak kasih tak? Digoncang kita bapaknya kan, nangis dia. Belum juga dikasih. Gimana Pak? Ya, nama-nama itu waktu kecil dulu kita ambil pasir Pak, kita lempar. Kasih tak? Maksudnya jangan ditiru jiwa, ya. Tapi semangat dia minta itu boleh lebih. Sehingga Bapak kan ini tetap dikasih bahaya. Itulah kira-kira merengek, ya, merengek kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita serius, ya. Nah ini Bapak Ibu, berdoa itu membuat kita ini semakin jauh dari kesombongan. Kemudian juga berdoa itu menunjukkan optimisme, ya, menunjukkan pengharapan yang tinggi, ya, dan tentunya jauh daripada sikap putus asa dan pesimis. Makanya orang yang berdoa, berzikir, orang yang positif terus, ya. Maka Bapak Ibu, doa silahul, tidak ada yang mustahil terjadi di muka bumi ini, semuanya serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang berkata, firman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah berbuat sesuka hati. Makanya kita request, buatkan request kita ini, terutama ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Bapak Ibu, nah ini waktu-waktu yang berharga, prime time, yang berharga juga. 10 hari terakhir ini, terutama di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, itu malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Dan paling banyak kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rata-rata ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan malam 27. Taqarraba Lailatul Qadri fil ashril awal. Berburulah kalian, itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berburulah kalian. Siapa kalau kita berburu? Bawa senjata, siapkan perbekalan, kalau perlu bawa hewan buruan. Wah, berburu. Kita kan berburu tak bawa senjata kan? Ibarat kita ke sawah, ke ladang, tak bawa campur, gimana? Maka kita berburu. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awal. Jadi Bapak Ibu, itu menunjukkan kalau kita ini betul-betul pengharapan, optimisme. Ya. Apalagi Lailatul Qadar tidak sekedar malam mulia. Makna Lailatul Qadar itu malam juga, kata para ulama, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah takdir kita. Takdir kita ini bisa dirubah. Atau tajdidul qadar, diupdate takdir kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tergantung bagaimana hambanya ya mensikapi takdirnya, terutama ini berada di 10 malam terakhir. Jadi yang diupdate itu tidak status saja, takdir itu juga bisa tadi dasar inna rabbaka fa'alun bima yurid innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya Lailatul Qadar ya bermakna Lailatul Karam, mulia, terhormat. Apa penjelasannya? Ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan salah, juga bermakna Lailatul Qadar bermakna takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala merubah takdir kita. Nanti kita tengok lagi kita kan kesungguhan kita itu dirubah kita. Makanya di mana malam Lailatul Qadar itu turun malaikat, kita kita. Ini serius lagi. Mau minta dirubah takdirnya. Kalau jumpa lagi minta doa yang ini dicabut. Ya Allah, ini kata malaikat, kata Allah, itu berubah apa? Dia mau apa? Anak yang soleh, anak yang habis, rezekinya luas, berkahnya ini. Tapi pas turun tengok tidur ngecek pulang cara gitu nah cuma mau terbiasa tak ada yang lamanya adik. Jadi Bapak Ibu optimis kita ya, makanya nggak boleh kalau kita berdoa nggak boleh pesimis, harus yakin bahwa Allah akan membalas. Itu prinsipnya, dasarnya. Kalau kita berdoa itu mabda'nya adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan berbaik sangka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas doa-doa. Kenapa saya katakan yakin husnuzon? Karena memang dasarnya doanya orang-orang beriman itu Allah kabulkan. Apa dasarnya? 186 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka jawablah sesungguhnya fa inni qarib, bukan lagi aku dekatkan, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ada inna faedah dari tauhid, betul-betul Allah yakinkan bahwa aku ini adalah dekat. Karena aku dekat, uji itu dapat terdai, aku akan kabulkan semua doa-doa hamba-hamba ketika dia berdoa. Cuma yang tidak dipahami oleh sebagian besar di antara kita, bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita? Bilang Allah tak kabulkan, tak ada Ustaz, mana tak ada amalan masing-masing ini terus. Kita ngaji, ya, ada pengajian datang. Karena Allah mengabulkan doa-doa kita itu dengan paling tidak dengan 3 cara. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amin muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah bi ihda salasi khisal." Dari seorang muslim di mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat di samping dari muslim insyaallah. Yang kedua syaratnya adalah laisa fiha ismun, sedang tidak bermaksiat. Mesti kita pahamkan, ucapkan baik-baik. Kita berdoa itu kita sedang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan sebuah doa itu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha
sadar atau tidak, kita buat dosa, makanya istighfar. Sebab syarat yang kedua mesti kita sedang tidak bermaksiat. Nah, itu Pak. Jadi pastikan bahwa kita ini sedang tidak bermaksiat. Kalaupun tidak kita bermaksiat, tetap istighfar juga. Kenapa? Jangan-jangan ada yang kita buat dosa yang kita tak sadari, maka kita istighfar. Yang ketiga, wala qati'atur rahim. Kita sedang tidak memutuskan tali silaturahim. Kalau yang masalah tadi, maksud tadi hablullah dijaga betul. Yang kedua ini hablul nasus. Betul-betul kita jangan sampai sedang tidak memutuskan tali silaturahim. Jangan kita ada problem sama tetangga sampai kita memutuskan. Dia problem sih nggak usah dihindari, nggak usah misalnya kan, ya udah bersama lama kan. Berapa hari Pak kita tengah terus apa? Berapa? 3 hari. Nah, kok itu kan? 1, 2, 3. Sampai lagi. Dia nggak mau, kalau dia nggak mau tuh dia. Yang penting itu kan, nah itu aja. Oh usah aku tanya deh. Yang penting bapak, gimana ibu, gimana, dan baik-baik usah. Tapi tidak malah urusan dia. Dan bukan kita yang memutuskan. Kan bahasa aktif. Wala arti atau arti. Jadi kalau dia tidak mau, ini tangga, keluarga, saudara marah, adik berantem, cepat kita. Apalagi kamu orang tua, belum puasa, orang tua bermasalah bukan? Ya? Nah, kawan apa semua. Kenapa? Wala qati'atur rahim. Yang ini posisi ketika kita berdoa kita sedang memutuskan. Jadi kalau 3 syarat yang kita penuhi, apa kata Rasulullah? Illa aqtarullahu bi ihda salasil hisab. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kita bertauhid, kita tidak buat maksiat, kita tidak memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan kabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, imma ayyu'ajjilallahu da'watahu, ya, di dunia. Pertama, Allah segera kabulkan doa kita. Apa yang kita minta, apa yang kita request, apa yang kita mohon, langsung Allah kasih ketika di dunia. Dan ini yang paling diminati oleh umat Nabi Muhammad. Cepat minta, cepat dapat. Nah, itu kita Pak. Kalau minta-minta itu lalu ini. Dan lalu pula tidak dapat ini boleh. Kalau babnya kaju, akulah. Tapi kalau kita minta, kita ingin kita. Ini yang paling diminati oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang banyak kita yang salah paham di sini. Bahwa kita fokus di sini saja. Minta, Allah kasih. Kalau tak dikasih, berarti tak dikabulkan. Padahal itu baru satu cara Allah mengabulkan doa-doa. Nah, kalau tidak dengan cara yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa imma ayyaddakhiraha fil akhirah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan doa kita, Allah jadikan tabungan kelak ketika di akhirat. Allah enggak takjil, Allah tidak percepat ketika di dunia ini, tapi Allah takjil. Ada tak. Kalau tak berarti segera, kalau tak berarti belakangan. Simpan tabungan untuk. Dan cara yang kedua ini ternyata yang paling disukai oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi kalau minta dalam doa itu mereka macam itu. Nanti dia simpan akhirat, simpan. Kalau kita cepat. Kalau sahabat, nanti simpan. Alasannya jelas. Kalau cepat, kalau di dunia, maka sebentar.
nikmatnya itu sementara. Selagi kita masih hidup, nikmat meninggal ada lagi. Ya, dan berapa lagi nikmat ukuran nikmat di dunia ini? Kalau makanan ya sampai di sini aja. Berarti sudah lagi nikmat, betul pak? Ya, kalau masanya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita dikasih nikmat 100 tahun saja, Bapak Ibu dikasih umur 100 tahun, dan 100 tahun itu Allah kasih nikmat berapa bintang? 100 tahun berapa di akhirat? Berapa jam? Berapa jam saja Pak? Jadi kalau bahasa sahabat itu kalau Allah kasih sekarang ini rugi. Makanya kalau ditanggung simpan sudah. Kalau seandainya Allah kabulkan kita nangis kata Rasulullah kasih sekarang. Ini kira-kira dikasih sekarang ini kita dapat tak? Ini boleh Pak. Entah dapat tak? Nikmat yang sama di akhirat. Kata Rasulullah yang Allah kasih sekarang juga kasih. Oh, barulah dia gembira lagi, cerah lagi, senang lagi. Begitulah bedanya kualitas kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada bandingannya, nggak ada apa-apanya iman kita, akidah kita, ibadah kita, amal kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab doa saja sudah beda, beda mindset. Kalau kita pengen cepat, sahabat siapa? Atau juga wa imma ayasrifa anhu minas su'i misbah. Bisa jadi Allah alihkan kepada yang lebih baik daripada yang kita minta. Bukan yang kedua Allah segerakan apa yang diminta Allah kasih, bukan juga dengan cara yang kedua apa disimpan untuk akhirat, tapi yang ketiga ini bisa jadi Allah kasih yang lebih baik. Minta rezeki halal, berkah, limpah, misalnya. Tapi Allah kasih itu untuk rezeki hartanya ya tidak limpah, pas-pasan. Tahu Pak, pas-pasan Pak? Pas butuh, ada. Itu Pak. Pas nak mau sekolah ada duit. Pas nak beli mobil ada duit. Pas kita nak renov rumah itu namanya rezeki pas-pasan. Bab yang rezeki harta lebih, tapi yang lainnya Allah lebihkan. Allah alihkan yang lainnya lebih baik lagi. Sehat, Allah kasih lebih dibandingkan dengan orang-orang yang seusia dengannya. Sehat, alhamdulillah kalau pas-pasan rezeki tapi sehat, walafiat. Kalau makanan pokoknya semua yang halal bisa dimakan. Ya, ayam goreng bisa, ayam goreng bisa, ini bisa, ini bisa. Kesian kan, ini kolesterol, ini asam urat, boleh makan. Yang ini asam manis, asam urat, asam bisa. Akhirnya ikan jenis ini, kamu ini sebut pakai ini. Makanya kalau lebih kan di sini, itu rezeki Pak, jangan salah. Rezeki, alhamdulillah kita masih dikasih rezeki lebih, boleh makan yang lain. Atau juga yang lain melebihkan. Enak, silakan. Menangnya berbakti, taat, patuh, soleh, ya. Sholat itu dia malah ini mau waktu sholat tahajud, ke masjid, Allah tak soleh. Hafizullah, dan kita cari dunia ini, anak, rezeki, kesehatan, kawan-kawan juga. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, dia bertemukan dengan kawan-kawan yang soleh terus yang mengingatkan ketika kita lalai, Pak, yang mengapresiasi kalau kita berbuat baik, kawan-kawan soleh itu juga rezeki. Nah, maka saya katakan tadi, bisa jadi kita tidak bab kita ini bab dikabulkan doa kita ini. Kita minta apa, tapi Allah kasih yang lebih baik daripada. Sebab kita minta apa itu kan memang menurut pengetahuan kita itu kita lakukan. Tapi kata Allah bukan ini. Allah kasih yang lebih baik. Itu juga kata para ulama makna cara
bahwa Allah selamatkan kita dari mana bahaya yang akan seharusnya menimpa kita. Tapi dengan kita berdoa tadi pagi, siang dan malam, walaupun doa kita tentang ini, tapi Allah alihkan dengan cara Allah selamatkan kita dari mara bahaya yang setimpal dengan doa kita. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami satu situasi seharusnya dalam musibah ini kita kan, ya, tapi Allah selamatkan kita. Bisa jadi itu karena doa kita yang kita panjatkan terus pagi siang. Saya pernah sekali tahun 2001 kalau ke kampung emak saya di Siak Sindapura, kalau bapak kan kampung itu naik speednya dari papan dari kayu, lalu 3 mesin. Saya di tengah-tengah bot itu, tengah-tengah tapi tepi. Saya di tengah posisinya, tengah badan bot tapi di tepinya, belakang depan lagi belakang kencang. Entah bagaimana ceritanya, ada mestinya bot ini dia udah di tengah-tengah, ya, transisi dari kanan ke kiri kan. Tapi nggak tahu gimana memang pas waktu yang makin lagi itu kan, ya di sebelah itu ada kapal besar, kapal tanker yang sedang berlabuh. Jadi tempaslah bot ini oleh gelombang. Jadi haruslah secara logika keberhitungan manusia yang para anak saya, karena kebetulan pertama saya di posisi tengah badan begitu. Tapi yang ternyata para anak yang di belakang saya dan yang di depan itu kayu terpecah, patah, ada yang hujan ke kepala, ancam, ada yang bocor kepalanya karena bangunan besi. Pokoknya ngeri Pak. Saya alhamdulillah dengan kabel-kabelnya, alhamdulillah rabbil alamin. Baca hadis ini, Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Ada kita mungkin dari doa yang Allah alihkan tadi. Makanya yang pernah kita berhitung doa aja pagi siang malam. Satu lagi 2003, setahun sebelum 2003, 8 bulan sebelum nikah. Jadi dari Malaysia, 4 saudara dengan bapak naik travel malam, kencang, saya mau ke rumah ya, dari panggilan ke rumah. Entah bagaimana, ngantuk bapak, cuma patah, sama apa ini dikira di jalan lurus kan? Berlaku Pak, diremnya, wah kembali. Ada 6 orang 2 penumpang kena semua, masuk sopirnya. Alhamdulillah kami berdua selamat. Saya agak enggak dikit, Pak. Yang saya dari bapak yang udah usianya juga lumayan. Ini adalah 60, 58, tapi itu waktu itu sedikit tuh enggak. Yang saya takut bapak tuh mana posisinya. Rupanya orang tua itu ketika dia kena umpamanya enggak banyak, pas di belakang kosong, dia berbaring kan, malam kan, yang lain patah pinggang, patah kaki, patah-patah lah beri ya. Tidak alhamdulillah itu, ada lagi mau main, mau alihkan, subhanallah. Makanya kita jangan pernah berhitung dalam doa, minta. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu cara-cara Allah mengabulkan doa kita. Di samping juga Bapak Ibu, jangan juga kita abaikan. Ada situasi, ada kondisi, ada waktu di mana
doa kita itu mustajab. Ini juga kita mesti perhatikan. Ya. Kapan itu Pak Ustaz? Ya, fi duhuri as-salawati al-maktubah. Ya, di setiap selesai salat 5 waktu. Jangan sampai kita berdoa. Ya, jangan sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruk balik. Akhirnya balik. Kenapa? Jadi mustajab. Habis sholat waktu itu kita mustajab. Ya, kalau kita sempat kita berpikir panjang, kita istighfar tetap. Ya, kemudian juga di asna sujud, ketika kita sujud itu posisi di mana kita ini merendahkan diri kita di hadapan Allah. Saking rendahnya kita itu, mohon maaf, kepala kita itu di bawah, mohon maaf, bagian belakang kita itu lebih tinggi daripada kepala kita. Nah, itulah posisi di mana kita betul-betul merendahkan diri di hadapan. Kita tak boleh merendahkan diri kalau mampu boleh. Tapi di hadapan Allah, itu adalah posisi di mana otak kita itu memang saran saya memang kalau ini buat sholat sendiri, ya. Sholat berjamaah belum ada Ustaz. Bagi posisi makmum, dilama-lamain pula sujud kan. Imamnya standar sujud kan, dilama pula, ini bisa batal karena tertinggal gerakan imam. Nah, tidak rekomendasi. Atau kita di posisi imam pun menurut saya tidak perlu kita berlama-lama. Kenapa? Karena membawa jamaah jangan campur sari. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Mulai orang yang nggak ada hajat, nggak ada urusan, sampai yang ada urusan. Makanya kita kalau bawa sholat 5 waktu ini ya gerakan-gerakannya, doa-doanya, bacaan-bacaannya standar aja. Karena campur sari. Anak kecil nangis, jadi nak makin nangis makin lama itu tak pelan. Sebelum nangis kode kan pasti kepala. Nah, tapi kalau seandainya posisi kita itu sholat sendiri, ya itu baru. Nah, disitulah kita itu melamakan sujud karena apa? Karena di situ ada waktu di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang pasti doa sujud. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian doa apa yang dikatakan selagi dia bahasa Arab pada masalah. Ya, karena kan sepakat para ulama aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim bi syarat khusus. Nah, syarat khusus ini dalam salat mesti berbahasa Arab ya kan. Makanya doa kita lafazkan itu di dalam sujud, di dalam sholat adalah yang berbahasa Arab. Bisa kita bisa aja dalam hati, jangan dilafazkan dalam hati. Kecuali sujud kita itu bukan sujud sholat, bahwa sujud di luar sholat silakan Allah. Sujud syukurkan, silakan. Sujud tilawahkan, lagi baca Al-Quran, pas pula ada ayat sajadah kan. Sujud tilawah, langsung kita sujud, kasih aja mau pakai bahasa Arab, mau bahasa masalah. Kenapa? Tidak ada persyaratan pakai bahasa Arab. Tapi kalau dia mau sholat, mesti nggak boleh. Akwal itu nggak boleh berbahasa selain Arab. Makanya kita baca kita dalam sholat kita benerin. Lama Al-Fatihah. Karena guru apa kawan sampai menggunakan ini pembahasan tinggi. Kalau sempat baca imamnya Al-Fatihah bermasalah dalam mazhab Syafi'i boleh mufaraqah minal jamaah, boleh keluar dari jamaah. Kenapa? Bacanya imamnya Al-Fatihah itu dalam Syafi'i itu paling tak dalam mazhab qiraatul Fatihah. Ada
khususan yang memang khusus dalam qiraah itu, dia benerin baca murid-muridnya, terutama surah Al-Fatihah. Kemudian juga antara azan dan iqamah. Ya. Azan dan iqamah saja. Ya, kita habis apa ini? Habis azan menjelang iqamah itu. Sepertiga malam terakhir atau jauhul lail, ya, jauhul lail, di akhir-akhir malam jam 2 itu juga mustajab. Hari Jumat itu juga mustajab. Bulan Ramadan itu juga mustajab. Turun hujan mustajab. Kalau hujan turun kita berdoa. Bisa jadi ini muncul satu momen bulan puasa, hari Jumat, hujan turun di waktu asar, posisinya sujud. Asnya membanding sering jadi apa itu berbicara asar hujan turun, hujan doa. Kalau dulu saku kita tuh ada list, ya harus serius. Bab doa ini jangan main. Nabi Muhammad SAW kalau mau perang ajaknya tukang doa. Sahabat-sahabat yang terkenal saja posisi pun diatur. Kau posisi ini, yang lain boleh bawa senjata, boleh bawa ini, kau semua. Kau turun juga ya. Rasulullah berkata apa doa? SPD spesialis pembaca Muhammad Ihsan SPD. Itu ada sahabat-sahabat SPD, sahabat-sahabat Nabi yang spesialis pembaca Al-Quran. Enggak main. Ya. Bayangkan 1000 lawan 3000. Nah, ada lagi perang itu pasukan. Perang Badar itu kan itu perang yang monumental dan menentukan. Kan? Kenapa? Gak ada track record menang, belum pernah. Kenapa belum pernah menang namanya? Nah tiba-tiba dihadapkan, gak ada persiapan, ya, atau persiapan apa adanya, gak ada memang ini. Pas pula kita berhadapan langsung dengan pasukan yang matang persiapan, menunya apa semua. Jumlah juga banyak 3.000, sementara ini 1.000. Tapi kalau ini ada qalilatin ghalabat bi adan katsiratan min. Nah, di antara itu SPD membaca semuanya dahsyat. Nah, dia begitu. Jadi sering momentum itu ngumpul banyak ketika sujud, ya. Di sepertiga malam terakhir, hari Jumat, hujan turun, bulan Ramadan. Ini juga Allah SWT. Contoh dalam hadis, ayat doa asma ya Rasulullah, ya, doa yang paling didengar itu kapan wahai Rasulullah? Di jauh di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Dan di setiap wafi duburi as-salawat dan maktubat, dan setiap akhir ataupun selesai sholat wajib. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia fa aksir du'a, maka perbanyaklah kita berdoa, fa kunna ayustajab, maka doa kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan tausiah, apalah namanya pada pagi hari ini. Syukur, terima kasih kepada jemaah. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, bisa menambah ilmu, pengetahuan kita, terutama bisa dijadikan bekal
ketika kita berada di fase-fase penentuan. Bulan Ramadan itu fase-fase penentuannya adalah al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala kasih kita satu kemuliaan, satu malam yang penuh kemuliaan. Sebelum Allah kasih kita la'allakum tattaqun, Allah kasih kita satu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maka ayo kita maksimalkan, optimalisasi Ramadan kita pada tahun ini. Jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bilang demikian, Bapak Ibu? Karena kita belum tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang ke 10 hari terakhir ini, 10 malam terakhir, terutama malam. Nanti kalau udah 10 hari terakhir, Bapak Ibu, paling berharga itu adalah malam. Saya nggak tahu, mungkin situasi pandemi, saya tanya di Facebook, di masjid mana aja gitu yang ada etikaf. Ada kawan-kawan yang jawab, ada di masjid Nurul Islam, ada di masjid Bilang Kuning, ada kenaikan memang. Jadi ya, pandemi ini sekarang orang menahan diri. Ya betul juga sih, karena kondisi dan situasi. Tapi setidaknya kita berupaya dengan untuk bagaimana caranya kita bisa taharrau Lailatul Qadri fil ashril awal. Kita mesti berburu ya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir malam. Kalau 10 hari pertama Zulhijjah, jumhur ulama mengatakan mulia itu, terhormatnya itu, utamanya itu siang. 10 hari pertama, 1, 2, 3, 4, 5 itu siang. Jadi kalau mana yang lebih mulia antara 10 al-ashrul awakhir Ramadan dengan al-ashrul awal 10 hari pertama Zulhijjah. Malah melakukan al-jam antara ini jelas kalau 10 hari pertama Zulhijjah siang. Makanya kita berdoa kira-kira. Tapi kalau 10 terakhir Ramadan itu adalah malam. Makanya malamnya kita hidup, maksudnya bangun ya. Kalau mau tidur siangnya, kalau 10 hari terakhir agak diubah sedikit jam tidurnya. Bagi bisa Pak ya. Bisa juga bisa siang tidur, nggak marah sama bos nanti. Yang kerja nggak bisa. Berarti kan tadi bisa. Malamnya kita menunggu. Turun ya Pak Ibu. Kalau mau tanya jawab boleh. Kalau mau ada waktu. Saya nggak tahu bagaimana kebiasaan di sini. Apakah habis selama tanya jawab atau langsung tutup nih. Kalau tak ada kita. Kalau ada silakan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras. Ya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang doa ini Ustaz, tadi kan kalau Allah itu suka ya dengan hambanya yang meminta gitu ya. Yeah. Terus Allah itu murka apabila hambanya itu tidak pernah meminta. Cuma sebagai hamba itu gini Ustaz, kadang kita ini mau meminta ini gimana ya? Karena kita ini hambanya merasa hina gitu. Saya merasa hina, terus istilahnya kita ini ibadahnya sedikit tapi maksiatnya banyak. Jadi kita merasa itu kalau meminta itu belum berhak gitu. Itu gimana Ustaz? Oh iya, aku itu taswisus syayatin. Kalau kata Imam Ibnu Jauzi, kita berada di perangkap setan materi. Munculkan perasaan kita ini sungkan, jahat dan kosong. Justru ketika kita ini berada dalam serba kekurangan, serba lagi bawah itu kita harus naikkan lagi mental kita, apa kita itu. Ya kita minta. Jangan kita terperangkap dengan bermain kecil. Sedang bermainkan kita ini setan, merasa lebih hina, merasa tak pantas.
Justru ketika kita dalam kondisi itu kita memantaskan diri kita. Tadi kan kalau gitu manusia dosa jangan lupa taubat minallahi taubatan nasuha. Jangan taubat sambal. Padeh makan lagi. Hari ini pedas, besok lebih pedas lagi itu. Nggak boleh itu. Itu nanti Rasul katakan mustahzi. Ya. Orang kalau taubat berbuat lagi, maka kita termasuk al-mustahzi, orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baik. Jangan merasa hilangkan sifat itu waswas syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Karena syaitan berkepentingan buat kita ini tidak dekat dengan Allah. Karena dalam hadis yang sahih yang lain, iblis itu kan singgasananya ada di laut. Kalau camping atau itu laut apa segitiga bermuda atau apa itu laut. Nah, disitulah dia perintahkan syaitan panggil. Kau apa kerjakan ini? Ini sepeda aja. Kau apa? Jadi sama sepeda. Nah, bila ada yang mantap ininya dapat tangkapannya. Ini bagus, dipuji-puji. Ini contoh nih. Kalau mau contoh kepada setan A-nya lah. Ini mantap karena gunanya. Ini setan A. Buat dia apa dipromosikan oleh iblis kepada setan di tanah lain. Ini bagus. Jangan sampai kita termasuk dalam perangkap setan dihinakan kita. Wah, mantap. Gitu Pak ya. Lain mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disarankan untuk berburu malam. Cuman saya mungkin mempertanyakan singkat, malam itu apakah batasannya begitu masuk waktu subuh ataukah waktu subuh sampai terbit fajar masih ada gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malam itu ba'da ghurubi syams, itu mulai malam. Tanya kalau tak masuk maghrib itu anak-anak rumah kekubai maghrib, menjelang maghrib anak-anak rumah, dia rumah. Nah ketika itu dalam hadis sahih, syaitan itu berkeliaran. Itu bukan kata orang tua atau hadis. Kalau mau maghrib itu masuk. Saya pernah di tahun 2000 berapa? 2000 saya ke Batam 2005, 2006 itu saya pernah berpikir ada anak di Bengkong. Nah itu Pak, maghrib main. Dibilang mau main nggak bunyi. Nah satu waktu main di belakang itu ada kolam. Main di dapur dari masak-masak, bedek. Kencang, kuat bunyinya. Anakku siapa tahu. Ketika dengan suara keras itu rumahnya keluar, anaknya tidak bisa gerak lagi. Nangis, tapi tidak ada suara. Dan sejak itu tidak bisa gerak, tidak bisa berbicara. Air dibawa ke rumah sakit apa? Akhirnya dibawa ke ya saya ya ternyata kena. Makanya kenapa kita tak boleh mengajarkan anak kita kalau lalu yang baru ada beberapa bulan berbuka sama kawan atau semua. Dan sekarang udah gede ya, 2005 atau 2006 4 tahun sekarang 2021 dan gede sekarang. Besar. Sekarang orang tua ada yang tidak ada yang besar. Nah, sekarang cerdas. Karena nah itu bidaya permulaan malam itu dimulai dari ghurub syams, terbenam matahari. Makanya pintu-pintu sunnah Rasulullah itu tutup, jendela tutup, jangan dibuka. Maghrib itulah dilakukan dengan orang tua. Hadis. Tutup. Dan ketika tutup baca bismillah.
pintu dan jendelanya, dibaca bismillah, maka tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Maghrib nanti kalau udah gelap, aku udah boleh apa namanya 5 tamu apa. Kalau bangun jangan sampai tutup. Itu mau ada ibadatnya. Nah, kemudian sampai kapan? Terakhir malam itu, ya sampai terbit fajar atau salat subuh. Nah, di waktu itu kita mencari. Ada satu malam ini mana yang lebih berharga? Jelas Jawful Lail. Jawful itu kapan? Sepertiga malam terakhir. 2, 3. Ada sekarang penelitian dari pakar kesehatan untuk penyakit kanker jenis lain. Ternyata terapi dari dokter sekarang dalam menangani pasien kankernya itu pasien-pasien itu diarahkan untuk beraktivitas video di sepertiga malam, disuruh nyapu, disuruh menyetrika, itu masalah. Makanya sallallahu alaihi wasallam kita pas sepertiga malam terakhir itu kita tidak tidur, bangun kemudian lain bertahajud. Kita bukan lagi sekedar beraktivitas, kita melakukan sebaik-baik aktivitas tahajud. Itu sudah 1500 tahun yang lalu. Rasulullah sebelum pakar mengatakan bangunlah ibu bapak, beraktivitaslah, menyapulah, setrikalah, karena itu ternyata membantu terapi pengobatan dan penyembuhan kanker. Sampai ada yang dimakan. Makanya sallallahu alaihi wasallam orang yang sejak kecil dan sejak mudanya membiasakan tahajud, insya Allah sehat. Allah jamin. Kita ini kan tidur, sedikit tidur. Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita sedikit tidur. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit makan. Bagaimana kalau ada kalau ada makan dan apa? Banyak orang yang rasa apa itu ada makan. Bukan saya makan ada boleh baik puasa. Jadi itu ada di itu. Allah sudah. Orang baru menemukan sekarang, ya, melewat hasil penelitian. Kanker berkali malam kita bukan lagi, kita bangun malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya wa asa rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa? Itu ternyata juga hasil penelitian. Kualitas udara atau oksigen yang paling baik itulah kualitas udara yang berada di sepertiga malam paling bagus. Makanya ketika kita menghirup udara itu dalam kondisi mati, yang sebelumnya itu, dan kita kalau tidur cepat, ya. Habis sholat maghrib dilarang tidur, tepat. Kayak apapun capeknya kita jangan tidur habis sholat. Itu juga sejalan dengan penelitian pakar kesehatan. Habis asar juga dilarang. Kalau kita tidur paksa juga itu nanti penyakitnya nggak duduk kepala, dikremkan apa kaki. Habis zuhur dianjurkan kailulah atau kesul. Makanya sahabat Nabi kalau habis Jumat itu tidur sebelum makan atau makan sebelumnya. Jadi sebelum zuhur juga dianjurkan. Kalau tak sempat setelah zuhur ada kasih
baik kaidullah maupun kaidullah itu karena kata pakar kesehatan terutama pakar otak itu meningkatkan kualitas otak. Dalam bab apa? Buat ingatan, tidak gampang lupa, kemudian juga tidak gampang ikut. Orang-orang yang kaidullah subuh setelah itu tidak gampang. Kalau bahasa kamu kami nyanyi, penyanyi ikutlah, buat kita. Habis subuh dilarang, menurut kita beraktivitas. Habis isya segera. Habis isya kita segera. Dan itu juga sudah diteliti oleh para kesehatan. Ternyata itu jam istirahat jantung, pankreas, hati, paru-paru, pokoknya onderdil bagian dalam ini itu jam 9 sampai jam 2. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, orang yang terbiasa berjalan, maka penyakitnya gak ada hati, jantung, pankreas, paru-paru basah. Kenapa itu? Main gaple. Kenapa? Karena itu berada di luar, jadi bukan pintu udara paling jelek, karena mengandung mulut, paru-paru basah. Ya, makanya kita boleh. Sebaliknya jam 2 itu kita dalam rumah, kita beraktivitas. Sehat. Insyaallah menjauhkan dari itu Pak ya. Ingat di medis ini. Saya juga baca-baca diskusi juga sama kawan-kawan terdapat. Jadi saya dapat ilmu itu masalah kanker dan saya belajar kan ada kakak itu kanker. Ini bangun kanker. Sekarang ada walaupun sudah siapa tapi ya nggak seperti itu. Saya bilang ya proses. Allah alam. Tapi